bagikan hidup rakyat adalah satu hal yang sangat penting untuk sebuah perubahan. Dulu di zaman kolonial, para pejuang-pejuang kita yang tidak hebat itu, yang kemudian mengantarkan kemerdekaan kita yang kita nikmati pada hari ini. Dan jika mereka tidak berjuang pada hari itu, maka tidak akan ada perkembangan hari ini. Bagikan hidup rakyat adalah sesuatu yang penting untuk mendorong perubahan, bukan sekedar teriak. Dulu ketika kediktatoran berkuasa puluhan tahun di Republik ini, bagikan hidup rakyat adalah sesuatu yang mahal dan istimewa. Dulu saya masih ingat bisa namanya kawan saya yang menjadikan kantor polisi sebagai tempat kos kami waktu itu. Bagikan hidup rakyat adalah sesuatu yang mahal dan istimewa. Kita dengan keyakinan lah, bagikan hidup rakyat itu menemukan keyakinan dalam diri kita bahwa perubahan harus diperjuangkan. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi dengan sendirinya. Dulu saya tidak ingin promosi, tapi mengingatkan kepada kita betapa pentingnya keyakinan berjuang itu terus dihidupkan dalam jiwa kita. Ketika kediktatoran Orde Baru berkuasa, perlawanan-perlawanan dimulai dari kampus ke kampus, dari diskusi kecil ke diskusi kecil, dari kos ke kos, dari lorong ke lorong, gitu. Orang tidak pernah merasa yakin bahwa kediktatoran bisa diakhiri. Aksi-aksi 5-6 orang mahasiswa di waktu itu yang kemudian dijadikan kantor polisi sebagai tempat kosnya dicemooh. Siapa kalian bisa menentukan kekuasaan yang menguasai semuanya? Mereka menguasai perangkat kekuasaan, sipil, militer, ekonomi, sosial, budaya. Bagaimana cengkeraman hegemonik ditanamkan ke dalam pikiran rakyat Indonesia bahwa tidak satu pun yang bisa melakukan perlawanan untuk mengakhiri kediktatoran. Tetapi bersama kawan-kawan 5-6 orang membangun perlawanan dari lorong ke lorong, dari kampus ke kampus, dari kampung ke kampung, yang kemudian melahirkan gelombang perlawanan di tahun 98 menumbangkan kediktatoran di Republik ini. Oleh karena itu mengatakan bahwa keyakinan dalam diri kita, ikhtiar dalam diri kita, dan tentunya berdoa adalah sesuatu yang harus terus hidupkan dalam jiwa kita. Hari ini bukan sesuatu yang kebetulan ada hari ini, tetapi apa yang kita lakukan hari ini adalah buah, adalah dialektika, adalah bagian dari perjalanan sejarah itu sendiri. Kita tidak akan pernah bertemu di tempat ini hari ini dalam rangka deklarasi relawan pemenangan, dalam rangka peluncuran rumah pemenangan, kalau dulu-dulunya kawan-kawan kita, para pejuang-pejuang yang gigih itu tidak menghidupkan keyakinan dalam dirinya untuk mengakhiri sesuatu kediktatoran dan membangun suatu masyarakat baru. Dan perjuangan itu harus terus dilakukan hingga hari ini. Terima kasih kepada Ketua Panitia, Ketua Relawan, kawan saya Muhammad Rizal. Saya harus protes pada pujian yang berlebihan atas diri saya, karena apapun yang saya lakukan itu bukan karena diri saya. Saya mengatakan bahwa saya juga seperti banyak kawan-kawan yang lain, seperti banyak bapak-bapak yang lain, seperti juga banyak ibu-ibu yang lain. Kita ini adalah generasi yang dididik oleh zaman. Zamanlah yang menjadikan kita untuk tetap teguh berdiri di sini mengatakan bahwa seluruh ketidakadilan itu harus dihentikan. Kenapa? Kita merasakannya, kita merasakan ketidakadilan itu. Zamanlah yang mengajarkan kepada kita dan mendidik kita, membentuk kita untuk terus ada di sini berjuang, karena zamanlah yang mengajarkan kepada kita bahwa penindasan itu masih ada di mana-mana. Zamanlah yang memaksa kita untuk terus ada di sini, dan hari ini ada menegaskan bahwa kekuasaan itu harus direbut untuk apa? Bukan untuk Aristan, bukan untuk saya, bukan untuk saya. Tidak pentinglah bupati bagi saya, tetapi yang paling penting adalah bahwa penindasan, ketidakadilan, kezaliman, penistaan itu harus segera diakhiri, harus diperjuangkan, harus dihentikan. Sehingga sekali lagi saya ingin mengatakan kepada kita semua, kawan-kawan relawan, Bapak Ibu kaum tani, bahwa perjuangan merebut kekuasaan melalui pilkada bukanlah perjuangan saya sendiri, tetapi mesti diletakkan sebagai
perjuangan bersama. Begitulah semestinya kesadaran yang dibangun oleh kita dari tempat yang sederhana ini. Saya bangga pada hari ini di tempat yang sangat sederhana ini kita bisa bertemu, dan saya kira apa yang ada di tempat ini jauh lebih luar biasa dibanding dengan apa yang di luar sana. Di luar sana hari ini pada saat saya sedang bicara, pada saat kita sedang bertemu ini masih berlangsung di mana ada orang, ada rakyat kita, ada saudara kita, dan begitu yang sedang memikirkan bagaimana sesuatu yang besok. Di luar tempat ini pada saat kita berbicara hari ini, di luar sana masih ada masyarakat kita yang masih memikirkan sulitnya menyekolahkan anak besok. Pada saat kita berbicara hari ini, di luar sana masih kita temukan masih ada berlangsung bagaimana para pekerja kita diperas di pabrik-pabrik. Di luar sana ketika kita sedang bertemu dan berbicara hari ini, di luar sana masih ada petani pikir maile, gerimba, maile, daerah ubi, daerah pupuk, nasuli pupuk. Karena itulah situasinya. Situasi itulah yang mendidik kita. Situasi semacam itulah yang memaksa kita untuk berdiri hari ini di sini mengatakan bahwa tidak bisa tidak. Perjuangan harus dilanjutkan untuk apa? Untuk lahirnya tatanan sosial masyarakat di mana tidak ada lagi sekelompok kecil orang memakan lebih banyak daripada yang semestinya dimakan oleh dirinya. Untuk mengakhiri kezaliman-kezaliman itu. Untuk mengakhiri di mana orang memakan yang bukan haknya, yang menciptakan ketidakadilan dan kemiskinan di mana-mana. Untuk itulah kita berdiri di tempat ini dalam penuh kesederhanaan ini. Bukan untuk mengantarkan arisan menjadi bupati, bukan sekedar itu. Kalau sekedar itu, berhentilah kita hari ini, berhentilah hari ini. Kalau sekedar itu yang kita pikirkan untuk datang di tempat ini. Kalau sekedar bagaimana kawan-kawan, teman-teman, bapak ibu sekalian datang hari ini dengan kesadaran untuk menjadikan arisan jadi bupati, maka bubarlah kita. Tidak pentinglah itu bagi kita. Saya mengajak kepada kita semua, bangunlah kesadaran dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, bahwa ini adalah perjuangan bersama untuk mengakhiri dari itu, supaya besok tidak ada orang bilang nasuli ose, supaya besok tidak ada orang bilang nasuli posikola, supaya besok tidak ada orang bilang ini mau di rumah sakit daerah doi. Untuk itulah kita ada di tempat ini hari ini, bukan untuk mengantarkan saya sebagai bupati. Tidak penting lah itu bagi saya, bukan untuk itu, bukan untuk itu, bukan untuk saya. Tidak pentinglah saya, apalagi seorang aristan dibanding mereka yang saya masih baik, masih bisa makan, masih bisa sekolahkan anak, masih bisa bertemu teman-teman, masih bisa bersengkrama dengan teman-teman. Tetapi pergilah ke kampung-kampung hari ini, pergilah ke pelosok-pelosok kampung hari ini, temuilah mereka yang sulit bekerja, temuilah mereka yang sulit makan di sana, temuilah mereka yang dirawat di rumah karena tidak bisa ke rumah sakit karena tidak punya uang. Untuk itulah kita ada di tempat ini hari ini, bukan untuk saya, bukan untuk saya. Tidak pentinglah seorang aristan itu, bukan untuk itu. Olehnya sekembali dari tempat ini, sampaikan kepada keluarga di rumah, sampaikan kepada tetangga kita, sampaikan kepada kerabat kita, bahwa apapun kesulitan yang dihadapi oleh kita dalam hidup ini, jangan pernah membunuh harapan dalam jiwa kita ini. Jangan pernah membunuh keyakinan kita bahwa berjuang untuk merubah nasib adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh kita, dimanapun, dengan cara apapun. Kalau perebutan kekuasaan adalah satu hal yang penting bagi kita untuk merubah tatanan itu, maka lakukanlah itu. Maka marilah bersama-sama dengan saya, marilah bersama-sama dengan semua kawan-kawan untuk segera mengatakan bahwa kekuasaan harus jatuh ke tangan rakyat, di mana rakyat bisa berdaulat, di mana rakyat bisa hidup sejahtera, seperti bagaimana konstitusi memerintahkan itu. Sudah siapkah kita? Siap. Sudah siapkah kita? Siapkah kita? Siapkah kita? Siapkah kita? Siapkah kita? Siap tidak siap, harus siap. Jika kita tidak ingin membiarkan ketidakadilan, penistaan, kezaliman itu terus berlangsung,
hingga nanti. Siap tidak siap, kita harus menyiapkan diri kita. Untuk itulah kita hidup di dunia ini. Bukan untuk berleha-leha, bukan untuk bersenang-senang, untuk berjuang. Saya mohon maaf, saya agak emosional hari ini. Saya mohon maaf, saya tidak sedang marah. Saya tidak marah kepada kita semua. Tetapi hendaklah kita marah kepada keadaan ini.